Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang bersemangat sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kurang semangat, kurang kompak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Masing-masing memang ada dua keyakinan. Selesai. Baik, pelajaran kita hari ini itu apa? Apakah ada yang sudah tahu? Baik, kita hari ini adalah belajar Iya, penting banget nih. Jadi dari awal sampai akhir. merawat jenazah. Di sini ada yang sudah tahu? Ini video. Video yang buat itu ya? Yang meninggalkan orang muslim ketika dia itu meninggal dunia ada berapa? 4. Wanita yang kedua, Mengafani, yang ketiga, menyolati, kemudian mengubur. kemudian hukumnya itu apa? Hukum merawat jenazah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban apabila ada yang sudah melakukannya maka itulah kewajiban yang lain. Kemudian ketika ada orang yang meninggal itu kenapa tetap harus disolati? Padahal dia udah meninggal dan diberi kewajiban untuk ibadah kita apa? Tidak ada yang tahu? Ya, kewajibannya bukan buat dia, kewajibannya tahu dulu. Hah? Kewajiban Iya. menjalankan. Ya, itu adalah haknya dia. Kemudian itu juga Video hadis. mendoakan sebagai orang yang meninggal tersebut dan juga sebagai penghormatan terakhir bagi si mayit dan juga sebagai bentuk ya kayak ukhuwah Islamnya ya persaudaraan orang Islam itu tetap terjaga. Jadi baik setelah ini untuk materi selengkapnya kita akan menerapkan metode risau dan nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan kemudian juga bisa didiskusikan dalam kelompok besar. Oke, jadi di sini saya akan membagi menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama yang laki-laki ini jadi 1 kelompok aja. Baik, Fikri, ini dan bentuk jadi lingkaran. Kemudian ini Mbak Nabila, Mbak Sita, Mbak Nova sama Mbak Umu jadi 1 kelompok. Ini nanti kelompok 2. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kemudian Mbak Yukina, Mbak Sandro, Mbak Adis, Mbak Rami 1 kelompok jadi kelompok 3. Kelompok 3. Kemudian Sia, Zekia, Aisyah sama Atun ini dibentuk kelompok. Kelompok 4. Ayo sekarang dibentuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 mencari materi tentang memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah. Mengkafani jenazah ya. Kelompok 3 menyolati. Kelompok 4 mengubur jenazah. Kelompok 5 mencari hikmah setelah kita melakukan pembahasan jenazah tadi hikmah apa yang kita dapatkan. Oke. Di sini saya kasih waktu. Oke. Dan silakan pertama dibentuk lingkaran besar. Yuk. Kita akan membahas kita akan membahas satu persatu
Jadi pertama mayat tisu. Matikan mayat ini adalah salah satu kewajiban orang yang dibunuh, orang yang mati, yaitu yang pertama, yang paling utama, yang pertama adalah memandikan. Jadi memandikan mayat Jangan digerak Ais. itu bagaimana caranya? Caranya pokoknya meratakan seluruh air ke badannya si mayat. Ini cara minimalnya. Tapi maksimalnya yaitu memandikan mayat itu nanti diikuti dengan sunah-sunahnya yang dari bagian sebelah kanan dan sebelah kiri. Dimandikan dan siapa saja sih yang boleh memandikan mayat? Yang benar dong. Yang pastinya ya kalau itu mayatnya laki-laki ya laki-laki. Jangan nanti kalau mayatnya laki-laki yang mandikan kalau wali makromnya. Jadi makromnya itu boleh siapa mayatnya. Pokoknya istri memandikan suaminya yang sudah meninggal. Terus atau sebaliknya suami memandikan istrinya yang sudah meninggal dan memandikannya itu tidak boleh di sembarangan tempat. Jadi mandikannya itu tidak hanya tidak boleh di tempat yang umum, tempat keramaian, tapi mandikannya itu harus di tempat yang sepi dan juga tertutup karena untuk menjaga aib-aib yang ada dari si mayat. Wes kita. Kelompok 2 silakan. Sampro yang presentasi sampro. Ganti jangan ini. Musik tiap hari ini. Mau ayo. Bagian penerbangan. Jadi di kelompok kami itu gerakan bagian kapasitas jenazah. Jadi dari jenazah itu sendiri adalah untuk almarhum dengan restitusi sesuai tuntutan syariat Islam. Berdiri. Kan kalau bungkus juga mungkin sembarangan, jadi ada persiapan dan peralatan. Persiapan itu kita tuh harus menyiapkan kain bersih tanpa gambar atau tulisan. Jadi benar-benar bersih. Terus juga kain kapan jenazah laki-laki biasanya 3 lapis, sedangkan perempuan 5 lapis. Selanjutnya kain kapan harus memiliki satu di seluruh tubuh jenazah. Jadi disesuaikan dengan bentuknya jenazah. Lalu kain kapan biasanya diberi pewarnaan seperti kabel halus atau minyak gaharu. Lalu di sini bahannya adalah bahan bahan yaitu meletakkan kain kapan di tempat bersih atau suci secara bertumpuk. Lalu jenazah diletakkan di atas kain yang sudah berkali tadi dengan hati-hati. Lalu tutupi aurat jenazah dengan lepas sebelum mengubur. Tabungkan bagian di setiap lapisan kain kapan. Jenazah dengan kain kapan mulai dari sisi kiri dan sisi kanan, depan dan dengan kain kapan dinyatakan di kepala, pinggang dan kaki agar kain tidak terbuka. Pastikan seluruh kapan oleh kain kapan. Kemudian kelompok 3. Yang ketiga yaitu sholat jenazah, menyolati jenazah. Jadi menyolati jenazah itu adalah mendoakan orang meninggal dengan cara sholat khusus tanpa rukuk dan sujud. Jenazahnya yaitu dilakukan sambil berdiri saja. Ada 4 kali takbir, tidak ada rukuk, sujud dan tasyahud. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama yaitu niat sholat jenazah dalam hati. Kemudian takbir pertama sambil mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kedua yaitu takbir kedua yaitu membaca shalawat Nabi Muhammad SAW. Biasanya shalawat Ibrahimiyah. Tak geser ke kau. Ketiga yaitu takbir ketiga
membaca doa untuk jenazah seperti Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu untuk mayit laki-laki. Sedangkan untuk mayit perempuan Allahumma ghfirlaha warhamha wa'anha. Kemudian takbir lagi yang keempat dengan membaca doa penutup seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu. Mayit laki-laki. Sedangkan untuk mayit perempuan yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'dahu. Kemudian salam. Ya, kelompok 4 silakan. Mengubur jenazah. Pengertian mengubur jenazah adalah proses meletakkan jasad orang yang telah meninggal ke dalam tanah, lalu menimbunnya hingga tertutup sempurna. Tujuannya adalah menjaga kehormatan manusia. Tujuan dan hikmah mengubur jenazah adalah memiliki banyak hikmah, antara lain menjaga kehormatan manusia, menghindari gangguan bau dan penyakit sebagai pengingat kematian, menjalankan sunnah para nabi, menunjukkan penghormatan. Tata cara mengubur jenazah menurut syariat: mempersiapkan kubur, memasukkan jenazah ke dalam kubur, menimbun tanah, berdoa setelah penguburan. Adab dan larangan saat mengubur jenazah: 1. Tidak duduk di atas kubur, tidak menginjak-injak atau menodai kuburan, tidak membangun bangunan megah di atasnya, tidak menyalakan lilin atau berlebihan. Disunahkan membaca doa dan istighfar. Pelaksanaannya ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat menggali kuburan di rumah beliau dengan model yang lahat. Terus Kelihatan. pengurusan penyerahan jenazah. Yang pertama itu untuk mengingat akan adanya sebuah kematian. Jadi introspeksi dari setiap individu memperlihatkan bahwa dia akan nanti suatu saat akan kembali kepada manusia. Yang kedua nanti ada kehidupan penghormatan kepada manusia. Jadi sebagai bentuk solidaritas antara sesama umat muslim. Karena ada solidaritas untuk membangun hubungan satu sama lain dalam bentuk empati sosial. Yang lain itu adanya pembelajaran dasar empati, karena status dari seseorang itu ketika dikafani itu sama-sama menggunakan kehidupan, memperlihatkan bahwa setinggi apapun kekuasaan atau Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. ada Tanya, Bu. Mat, saya ada permasalahannya. Oke, evaluasi hari ini kalau dibiasakan ya, kalau setiap ada pembelajaran itu tolong didengarkan, jangan rame sendiri. Nanti takutnya kalau nggak paham mau gimana. Terus usahakan masuk tepat waktu ya, jangan ke teman yang di buka ini. Teman itu